Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian, Agama-Agama Timur kelas C. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang agama Malim Toba di daerah Laguboti. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 12 orang. Next. Sinareta Simanungkalit, Jetro Simanulang, Boy Yohanes Mulana Tinampunan, Hendrik Mauliate Simanjuntak, Hana Masta Pasaribu, Arif Gabriel Sinaga, Ananda Mikael Yuda Simorangkir, Cynthia Siregar, dan Andre Christian Daniel Siagian. Baik, demikian kami peserta kelompok. Sebelum kita masuk dalam materi, kami akan menampilkan satu video, yaitu tentang ritual dari agama Parmalim yang akan kita bahas nanti. Selamat menyaksikan. Si Mahamanitung di Batam beli kebamu dimuri itu salit atau habunaran ini dengan berdua raja di Putri Sarmali.
Demikianlah satu video tentang satu ritual yang dilakukan oleh agama Parmalim. Baiklah, kita akan masuk dalam materi. Yang pertama, lokasi sosiogeografis agama Parmalim. Parmalim merupakan kelompok keyakinan yang berasal dari suku Batak. Kelompok keyakinan ini diakui sebagai agama suku atau agama asli dari tanah Batak. Jauh sebelum kekristenan masuk ataupun agama yang modern saat ini hadir di tanah Batak. Agama ini atau yang disebut Ugamo Malim sudah lebih dahulu hadir di daerah Tanah Batak. Parmalim sendiri berarti menunjukkan sekelompok masyarakat yang memiliki keyakinan sendiri. Mereka menyebut keyakinan itu sebagai Ugamo. Pusat keberadaannya berada di Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir di daerah Sumatera Utara. Sebagai ajaran asli Tanah Batak, tentunya kehadirannya bukan hanya berada di Laguboti saja, melainkan mengikuti persebaran dari masyarakat tersebut. Persebarannya mulai dari daerah Sumatera Utara dan juga sampai ke luar Sumatera atau rantau. Masyarakat yang menganut agama suku ini tentu masih sangat pekat dengan kesukuan Batak yang sesungguhnya. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Wilayah Laguboti. Poin yang kedua, Huta Tinggi Domula atau Huta Tinggi adalah awal. Wilayah Laguboti merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Toba Samosir dengan luas wilayah 73,90 km². Kecamatan Laguboti terletak di sekitar 2 derajat 14 detik sampai 2 derajat 22 detik lintang utara, dan di antara dan juga di sebelah bujur timur 90 derajat 12 detik sampai 90 derajat 6 detik. Nah, secara geografis Kecamatan Laguboti berbatasan dengan Danau Toba di sebelah utara. Poin yang kedua, Huta Tinggi Domula atau Huta Tinggi adalah awal, saya bisa disebut juga sebagai pusat. Mengapa demikian? Karena hingga saat ini keberadaan agama Parmalim yang pasti ada atau komunitasnya masih ada dan hidup, yaitu berada di Huta Tinggi
Nah, agama Parmalin ini sudah ada sejak zaman dahulu yang dianut oleh leluhur atau nenek moyang orang Batak. Nah, keberadaan Huta Tinggi tadi berada di Toba Samosir, Sumatera Utara. Nah, ini bukan merupakan salah satu desa, bukan merupakan sebuah desa. Nah, melainkan suatu nama kampung yang ada di Kecamatan Laguboti di Desa Pardomuan Nauli. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pokok ajaran agama Malim. Jika dilihat dari Raja Batak, yaitu Raja Sisinga Mangaraja, di mana Sisinga Mangaraja yang menanamkan ajaran bagi para pengikutnya untuk menerima perkembangan tanpa mengorbankan nilai spiritual suku Batak. Nah, ajaran ini dikenal dengan Parbinotuan yang baru atau ilmu yang baru, Ngulu yang baru atau hidup yang baru, dan juga Tondi Namarsihoat atau hidup yang baru. Nah, dari ajaran inilah yang dijadikan Ugamo Parmalim sebagai ajaran yang menjadi pemikat atau pengikat orang-orang yang akan mengikuti keyakinan ini. Misalnya, Parbinotuan yang baru atau ilmu yang baru, di mana para pengikut Ugamo Parmalim menerima perkembangan ilmu pengetahuan yang baru serta meningkatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, atau bisa dikatakan sebagai manusia yang tidak anti terhadap pengetahuan yang baru muncul. Slide berikutnya dilanjutkan teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan lanjut di ajaran yang kedua. Ajaran yang kedua berbicara mengenai ngulu yang baru atau hidup yang baru. Umat Ugamo Parmalim menerima perkembangan zaman yang semakin maju demi meningkatkan kesejahteraan dan peradaban tanpa melanggar adanya etika sosial dalam kehidupan masyarakat Ugamo Parmalim. Ajaran yang ketiga adalah Tondi Namarsihoat atau roh yang hidup. Perlu diketahui bahwa para pengikut Ugamo Parmalim harus memiliki keyakinan yang teguh dan juga tetap bertakwa kepada Mula Jadi Nabolon, supaya mendapatkan roh yang kuat, teguh, dan roh yang hidup. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, akan menyampaikan. Nah, ritual terjadwal yang pertama itu adalah upacara Sipah Halima. Upacara ini merupakan wadah untuk menyampaikan rasa syukur kepada Debata, di mana mereka merasakan karunia yang diberikan Debata melalui berlimpahnya hasil pertanian dan peternakan mereka. Nah, selain itu, upacara ini juga berguna sebagai wadah untuk menyampaikan doa dan permohonan supaya usaha-usaha mereka di berikutnya mendapatkan hasil yang lebih melimpah, begitu teman-teman. Dan di upacara ini terdapat sebuah peristiwa atau kejadian pemotongan kerbau sebagai sesaji, di mana nanti potongan-potongan kerbau ini akan dibagikan kepada keluarga besar Parmalim. Nah, yang kedua itu adalah Marare Sabtu. Ritual Marare Sabtu merupakan upacara kepatuhan kepada yang diamalkan kepada Deak Parujar, di mana peristiwa ini dilakukan pada hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Menurut mitos yang beredar, hari Sabtu merupakan hari peristirahatan Deak Parujar, sehingga Marare Sabtu dapat diartikan sebagai hari beribadat kepada Bata. Kegiatan ini dilakukan pada pukul 11 WIB, di mana sebelum memulai kegiatan ini, mereka akan menyiapkan yang namanya peralatan air pensucian atau pangurason, alat membakar dupa atau pendupaon, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ritual yang ketiga adalah upacara mangan napai, atau di bahasa Indonesia dikatakan memakan yang pahit. Upacara mangan napai merupakan simbol dan pengingat akan penderitaan dan pengorbanan para Malim Debata saat menjalankan keagamaan, atau dikatakan juga hamalimonnya, begitu. Upacara ini dimaksudkan sebagai wadah penebusan dosa tahunan yang didasari dengan dosa Simarimbulubosi. Dan upacara yang terakhir dari ritual terjadwal adalah upacara Sipahasada. Upacara Sipahasada merupakan upacara memperingati hari kelahiran Simarimbulubosi. Upacara ini dimaksudkan untuk mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap kehidupan Simarimbulubosi. Peristiwa yang dimaksud itu adalah peristiwa kelahirannya yang tercatat sebanyak 2 kali. Ada juga peristiwa
masa pencobaan yang pembunuhan yang dialaminya, dan juga peristiwa masa kemalimannya hingga pada naik ke langit. Demikian teman-teman. Oke teman-teman, kita sampai kepada ritual tidak terjadwal. Nah, di ritual tidak terjadwal ini, pertama adalah upacara Martutu Aik. Upacara Martutu Aik itu merupakan upacara khusus untuk memandikan anak-anak yang baru lahir, atau juga dapat dikatakan sebagai sambutan untuk anak yang baru lahir ke dunia dan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Anak bayi yang hendak Martutu Aik dibawa dengan digendong mukanya, lalu digendong seorang ibu, tetapi bukan ibu kandungnya, dan juga diambil di tempat dekat dengan pemimpin upacara. Jika bayi lahir, maka yang menggendong adalah keluarga pihak ibu. Namun, jika bayi perempuan, maka yang menggendong adalah adik atau kakak bapaknya. Lalu yang kedua dari ritual tidak terjadwal adalah upacara Mamasu-masu. Ritual Mamasu-masu dapat diartikan sebagai pemberkatan perkawinan. Dalam istilah ilmu antropologi, acara ini merupakan upacara yang termasuk dalam upacara krisis, karena seseorang hendak melalui suatu tahapan perjalanan hidupnya, yaitu gerbang perkawinan. Proses pelaksanaan pemberkatan perkawinan diawali dari pihak tuan rumah menyediakan sejumlah peralatan yang diperlukan, seperti parbuaya santi, pangurason, pardaupaan, dan juga sebuah gelas. Di upacara Pasatun Tondi adalah di ritual yang terakhir, yaitu upacara yang menyampaikan atau menyerahkan roh kepada Debata Mulajadi Nabolon, dan berharap orang yang diserahkan itu dapat diampuni segala kesalahannya dan juga dosa-dosanya selama dia hidup di dunia. Upacara Pasatun Tondi ini dilakukan paling lambat sebulan setelah meninggal dunia. Sebelum pelaksanaan upacara ini, pihak tuan rumah harus mempersiapkan beberapa hal yang diperlukan seperti seekor kambing putih dan juga bermacam-macam bahan sesaji lain termasuk air kesucian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan masuk kepada mitos agama Parmalin. Yang pertama itu teman-teman, sejarah gambar Parmalin. Mungkin singkat saja. Dari tadi sudah banyak dijelaskan teman-teman saya sebelumnya. Agama Malin ini adalah agama dari teman-teman perlu tahu, agama ini bukan agama pendatang atau agama yang disebutnya juga agama universal, teman-teman. Kepercayaan suku Batak ini lahir, suku Malin ini sudah ada sejak dahulu, sebelum adanya masuknya suku Islam dan agama Kristen. Namun teman-teman, dari dulu juga suku Batak sudah mempercayai bahwa adanya itu Tuhan Yang Maha Esa, yang mana mereka menyebutkannya dengan Debata Mulajadi Nabolon. Sesungguhnya teman-teman, yang menyebabkan adanya keinginan para penganut untuk memproklamasikan sebagai sebuah agama, meskipun bentuk kepercayaan mereka dahulu sudah ada, ajaran-ajaran bahkan ritualnya telah jauh sudah ada sebelum masuknya agama Islam dan agama Kristen. Proses yang perlu teman-teman ketahui adalah proses awal penamaan Parmalin ini sebagai agama merujuk pada adanya sebuah ucapan terakhir Raja Nasyak Bagi di suatu pertemuan bersama-sama dengan murid-muridnya, yang mana pada pidato terakhirnya itu dijadikan sebagai tonggak sejarah permulaan penamaan Parmalin sebagai agama. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sistem urutan yang dimuliakan lewat tongo-tongo atau doa-doa, Debata mulai jadi bolon dalam agama Malin
merupakan yang merupakan sumber yang menguasai segala sesuatu, baik di mana juga merupakan para tohab Raja Malim, yang dimana kerajaan Malim Debata Nabolon. Dalam prosesnya memiliki beberapa pembantu yang merupakan perwalian untuk segala gerak semesta ini. Selanjutnya Debata Natolu, yaitu Dewa Batara, Dewa Surya dan Dewa Bala Bulan, dan dilanjutkan si Bunda Navarujar, Naga Parhania Juan, Raja Nova Pulopat. Penciptaan semesta mitologi Batak menurut Parmalim yaitu berawal dari perjodohan antara Boru Deak Parujar dan Raja Odap Podap oleh Debata Mulajadi Nabolon. Karena Boru Deak Parujar enggan untuk menikah dengan Raja Odap Podap. Dapat kita lihat karena Boru Deak Parujar memberi syarat seperti untuk menenun ulos untuk dipakai pada pernikahannya nanti. Padahal itu hanya untuk mengulur waktu. Tetapi karena Debata Mulajadi Nabolon mengetahuinya, maka ia marah. Dan Boru Deak Parujar meminta segenggam tanah untuk dijadikan untuk membuat bumi, sehingga Debata Mulajadi Nabolon memberikan kuasa kepada Boru Deak Parujar sehingga terciptalah bumi. Yang kedua, kelahiran manusia pertama setelah bumi selesai diciptakan, yaitu Debata Mulajadi Nabolon memerintah kepada Raja Odap Podap untuk menemui Boru Deak Parujar, dan Boru Deak Parujar menolak pernikahan tersebut, tetapi karena Boru Deak Parujar takut akan kemarahan Debata Mulajadi Nabolon, sehingga dia menerima pernikahan antara dia dan Raja Odap Podap, sehingga dalam pernikahannya lahirlah Raja Ijab, yaitu laki-laki, Raja Boru Ijaha, yaitu perempuan. Sehingga Debata Mulajadi Nabolon pun menikahkan mereka kembali di bumi melalui pasu-pasu raja. Dan Debata Mulajadi Nabolon meminta agar ada hubungan antara mereka dan dunia atas dengan melaksanakan yang suci, yaitu menjauhi makanan seperti daging anjing, babi, dan daging bangkai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan berbicara tentang keadaan terkini agama Malim. Nah, perkembangan agama Malim mengalami yang stagnasi, bahkan dalam posisi bertahan. Meskipun sering mendapat pertentangan, terutama dengan pemeluk agama mainstream, baik menyangkut paham dan keyakinan pengikut dan organisasinya. Hanya terkait dengan tradisinya saja yang memperlihatkan kerukunan dan dapat dipertahankan oleh para pengikutnya.
Perkembangan kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap pengikut agama Malim, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipil, baik sebelum maupun sudah lahirnya Undang-Undang Admiduk Nomor 23 Tahun 2006. Sampai hari ini belum tertera di kartu tanda penduduk atau KTP yang mencantumkan agama Malim. Dalam akte kelahiran dan pencatatan nikah juga belum dilayani oleh pemerintah, meskipun sudah ada perintah dari undang-undang. Dinamika relasi sosial pengikut agama Malim dengan masyarakat di sekitarnya terjalin dengan baik, meskipun ada perbedaan dalam keyakinan terutama dengan pengikut agama mainstream. Mereka saling menjaga, bahkan memiliki toleransi sangat tinggi. Toleransi dan kerukunan hidup beragama itu tercipta di tanah Batak, bukan didukung oleh ajaran agama, tetapi oleh tradisi adat Dalian Natulu. Terima kasih. Kemudian keadaan terkini yang dapat kita lihat dari agama Malim, yaitu agama Malim merupakan sebagai sistem kepercayaan yang sangat bersejarah bagi masyarakat Batak Toba, khususnya di daerah yang disebut dengan Bakara. Kehadiran agama Malim bertujuan untuk melindungi kepercayaan tradisional dari pengaruh agama Kristen, Islam, serta kolonialisme. Dapat kita lihat bahwa agama ini merupakan agama yang disebutkan sebagai Ugamo Malim. Masyarakat Toba saat ini sudah menganut agama Kristen dan telah mengakui sudah meninggalkan kepercayaan tradisional yang berasal dari nenek moyang mereka. Namun, pada masa kini juga teman-teman, masih ada kita jumpai masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kepercayaan nenek moyang, yaitu Ugamo Malim yang disebut sebagai Parmalim. Saat ini, Bakara merupakan tempat yang sangat bersejarah. Dilaksanakannya ritual Ugamo Malim yang terletak di Kuta Tinggi atau di Lagu Boti. Hal ini dikatakan masyarakat Toba bahwa kampung tersebut merupakan kampung suci yang tersisa di tanah Batak. Tempat inilah tempat yang dilakukan oleh para Malim untuk menjalankan ritual serta adat istiadatnya. Agama Malim ini juga mengakui bahwa adanya Debata Mula Jadi Nabolon dianggap sebagai Tuhan Allah, yang sampai saat ini mengakui bahwa jika ada orang Batak yang tidak mengakui Debata Mula Jadi Nabolon, mereka dianggap bukan orang Batak asli atau bukan penganut ajaran agama Parmalim. Terima kasih. Selanjutnya yaitu keadaan terkini agama Malim. Agama Malim sendiri semakin lama semakin mengalami penurunan. Pada era atau bisa kita katakan pada zaman saat ini, para penganut agama Malim atau yang biasanya dikatakan Parmalim sudah semakin berkurang jumlahnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, di antaranya ialah dikarenakan perkembangan zaman yang sudah semakin modern. Namun, tetap saja sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat ataupun kelompok-kelompok orang yang khususnya berkisar di daerah sekitar Toba yang masih mempercayai dan menganut aliran tersebut, yang kita sebut sebagai Parmalim ataupun agama Malim. Untuk informasi yang lebih spesifiknya, beberapa di antara mereka tinggal di daerah dataran tinggi, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu daerah Toba, yaitu Sumatera Utara. Ataupun untuk lebih terperincinya, itu adalah sekitaran daerah Porsia, Lagu Boti, Balige, dan sekitarnya. Namun, penyebaran agama di sini tidak hanya terbatas sampai pada situ saja. Agama Malim sendiri juga menyebar ke beberapa daerah terpencil di Indonesia lainnya, sebagaimana bangsa suku Batak Toba menyebar ataupun merantau. Namun hanya saja penyebarannya itu tidak secepat seperti agama-agama yang sudah besar dan yang sering kita dengar seperti agama Kristen, Islam, ataupun yang lainnya. Adapun penyebab kenapa penyebaran ataupun memperluaskan agama ini tidak secepat ataupun tidak sebesar agama-agama yang lain, yaitu dikarenakan kepercayaan ini sendiri diturunkan dari nenek moyang mereka, ataupun bisa kita katakan yaitu melalui warisan turun-menurun. Agama Malim juga terhitung sedikit jumlahnya ataupun pengikutnya. Untuk informasi ini sendiri, kami tidak memiliki informasi resmi ataupun yang sudah pasti dinyatakan kebenarannya. Namun diyakini oleh para pengikut agama Malim sendiri bahwa pengikut agama Malim ini sendiri tercatat hingga pada saat ini ada berkisar dari 5.000 jiwa sampai dengan 11.000 jiwa.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikianlah kita simpulkan bahwa Ugamo Malim atau agama Parmalim adalah agama suku dari masyarakat Batak Toba yang berasal dari tanah Batak secara khusus daerah Toba Lagu Boti. Ugamo Malim sendiri sering diidentikan dengan masyarakat yang menyembah berhala, baik itu pohon ataupun arwah nenek moyang masyarakat Batak tersebut. Akan tetapi, pokok dari ajaran Parmalim bukanlah demikian, melainkan berfokus pada Debata Mulajadi Nabolon. Sekian presentasi dari kami kelompok 7 agama-agama Timur kelas C. Dan demikian kami ucapkan sekian dan terima kasih.